itu mendapatkan tugas dari modul 2.3 tentang observasi kelas terhadap rekan sejawat CJP. Di sini sebelumnya Bapak melakukan observasi kelas, saya akan memaparkan beberapa pertanyaan pada Bapak. Itu yang pertama yaitu pelajaran apa yang akan Bapak sampaikan pada saat observasi kelas nanti? Pelajaran yang nanti akan saya berikan kepada anak-anak adalah matematika, Bu. Ya. Sudah matematika, iya. Materinya materi bangun ruang, Bu. Jadi pada saat observasi kelas nanti Bapak akan menyampaikan pelajaran matematika, Pak ya? Iya. Ya. Di sini apa tujuan pembelajaran yang dapat Bapak laksanakan? Ya, karena materi matematika nanti akan saya sampaikan adalah tentang bangun ruang, maka tujuannya mudah-mudahan setelah proses pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi gabungan daripada bangun ruang, Bu, yaitu dengan bisa menentukan cara mengukur dan menentukan luas permukaan bangun ruang gabungan, khususnya antara kubus dan balok. Kemudian juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang. Itu. Ya, jadi Bapak akan menyampaikan tentang bangun ruang ya pada pelajaran matematika. Kemudian selanjutnya pengembangan apa yang akan Bapak capai pada saat pelaksanaan observasi tersebut? Ya, pengembangan yang hendak kita capai adalah untuk memperdalam siswa untuk menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang, ya Bu ya, kubus dan balok, Bu, menjadi beberapa bentuk bagian. Kemudian untuk mempermudah siswa menghitung volume setiap bagian bangun ruang, kubus dan balok, ya siswa dapat menentukan sisi rusuk dan titik sudut pada volume bangun ruang gabungan itu. Di situ Bapak akan belajar tentang bangun ruang dan volume bangun ruang. Nah, strategi dalam pembelajaran apa dan metode apa yang akan Bapak gunakan dalam observasi tersebut? Ya, strategi yang akan digunakan adalah strategi yang akan dilakukan, yaitu dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, memasukkan unsur KSM, kompetensi sosial emosional, dan berdiferensiasi dalam rencana pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian strateginya cooperative learning, kemudian tekniknya think, pair, share. Kemudian metodenya adalah permainan, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Tadi Bapak akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Itu apa yang Bapak ketahui tentang metode pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE tersebut? Ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu, model pembelajaran yang menyesuaikan materi pembelajaran serta proses pembelajaran secara yang berbeda, Bu, dengan kebutuhan, ya, minat dan kemampuan siswa. Tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal. Dengan KSE itu artinya kompetensi sosial emosional. Dengan memahami pengelolaan emosi untuk membangun hubungan positif, untuk mengambil keputusan dengan tepat dan bertanggung jawab, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, itu sangat dibutuhkan pada saat pembelajaran metode KSE. Itulah beberapa pertanyaan yang dapat saya sampaikan sebelum pelaksanaan observasi kelas. Untuk selanjutnya kesiapan Bapak untuk melaksanakan observasi dan dalam pembelajaran tersebut hari apa atau kapan? Insya Allah sudah siap, Bu. Sudah saya siapkan, insya Allah hari esok. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Nanti kita akan melaksanakan observasi kelas bersama-sama dengan saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran hari ini. Pada sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar silakan Kak yang memimpin doa.
bajunya sudah rapi. Ya, rapi semua ya. Oke, lagi. Nah, ya siapa hari ini yang tidak masuk kelas? Tidak ada. Masuk semua? Masuk. Ya, alhamdulillah semua ya. Jadi nanti kalau ada yang sakit atau kalau ada yang izin harus ngasih tahu ke guru ya. Jangan nggak ada kabar. Nanti kita bingung ngapain ya. Harus ngasih kabar sebelum dia izin. Kadang ada yang sakit ya, kadang ada yang ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggal ya, atau ada yang meninggal keluarganya ya, jadi harus dikabarin ke sekolah ya. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita belajar untuk menambah semangat kita, seperti biasa kita nyanyikan dulu lagu apa? Lagu Indonesia Raya ya. Untuk menghormati Indonesia Raya, nyanyinya sambil berdiri ya, berdiri. Oke, ayo berdiri semua, nyanyi. Mengapa kita harus selalu mainkan lagu Indonesia Raya? Lagu Indonesia Raya itu lagu perjuangan, ya. Sehingga untuk menumbuhkan rasa semangat kita terhadap Indonesia, khususnya semangat belajar, maka kita harus sering-sering mainkan lagu Indonesia Raya, ya. Karena hari ini pelajaran matematika, ya. Silakan persiapkan alatnya, buku dan pulpen, pensil, penggaris, siapkan, kemarin. Udah ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun ruang ya. Bangun ruang itu bangun. Kemarin kan sebelumnya bangun datar. Nah, sekarang bangun ruang. Bedanya bangun ruang dengan bangun datar adalah bangun datar itu cuma ada satu sisi. Sedangkan bangun ruang ada isinya, terdiri dari beberapa sisi ya. Siapa yang ingat contoh bangun ruang apa contohnya? Apa? Putri? Kubus. Kubus ya, betul. Ada lagi bangun ruang yang lain? Balok. Apa? Apa? Balok ya, betul. Apa lagi? Apa Arif? Apa? Tabung ya, betul. Tabung. Nah, tabung itu contohnya seperti ini. Ini tabung ya. Ini bentuk tabung ya. Bangun ruang, ada ruangan di dalamnya ya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita ya, bangun ruang itu kenapa kita pelajarin? Karena bangun ruang itu setiap hari kita lihat ya. Terus untuk apa kita pelajarin? Untuk bisa menghitung baik luas dari permukaan bangun ruang atau volume atau isinya ya. Sehingga nanti kita nggak bertanya lagi ini isinya berapa
yang di dalam tabung ini. Ya, tinggal mengukur dengan penggaris kita bisa tahu isinya berapa mililiter. Ya, jadi fungsi nanti kamu tujuannya belajar bangun ruang itu untuk bisa mengukur luas permukaan bangun ruang dan volumenya. Ya, nih coba sekarang kita saksikan video yang sudah Bapak ambil. Ya, video ini menerangkan cara menghitung bangun ruang. Kemarin yang sudah kita hitung adalah bangun ruang kubus dan balok. Ya, rumusnya apa rumusnya? Rumus kubus 6 kali C ya, atau rusuk kali rusuk. Nah, kalau rumus menghitung luas permukaan balok 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. ya, 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, terus bagaimana kalau kubus dan balok digabungkan? Kubus dan balok digabungkan artinya ditumpuk. Bagaimana cara menghitung permukaannya? Ya, kita lihat video, kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan balok dan kubus. Jadi ini dia soalnya. Jadi untuk menghitung luas permukaan bangun gabungan ini, pertama kita harus menghitung luas permukaan kubus terlebih dahulu. Lalu kita hitung luas permukaan baloknya. Kemudian kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut. Nah, terakhir kita kurangi dengan dua sisi kubus. Nah, pengurangan ini ada karena ada dua sisi yang menumpuk. Oke, pertama kita hitung luas permukaan kubusnya. Jadi rumusnya adalah 6 dikali sisi, atau bisa juga 6 dikali rusuk dikali rusuk. Nah, rusuk di sini panjangnya itu 5 cm, sehingga jadi 6 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Lalu 30 ini kita kalikan 5 jadi 150. Nah, karena dalam proses perkalian terdapat cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kubus ini adalah 150 cm pangkat 2. Nah, kalau sudah ditemukan luas permukaan kubus, maka selanjutnya kita hitung luas permukaan baloknya. Jadi rumusnya adalah 2 dikali buka kurung panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah tinggi dikali panjang tutup kurung. Nah, berarti kalau melihat rumus ini kita harus tahu berapa panjang, lebar, dan tingginya. Nah, kalau dilihat di sini panjangnya ini 7 cm sama dengan yang ini. Lalu lebarnya ini adalah 5 cm karena ukuran lebar kubus dan balok ini sama dan juga ditandai dengan tanda ini. Nah, berarti tinggal tingginya. Yang ini adalah 8 cm. Ini didapat dari 5 cm yaitu tinggi kubus dan ditambahkan 3 cm dari sisa tinggi yang ini. Nah, berarti panjang, lebar, dan tingginya sudah ditemukan. Sekarang kita hitung aja. Jadi 7 cm dikali 5 cm sama dengan 35 cm pangkat 2. Lalu 5 cm dikali 8 cm sama dengan 40 cm pangkat 2. Dan terakhir 8 cm dikali 7 cm sama dengan 56 cm pangkat 2. Lalu kita jumlahkan 35 cm pangkat 2 ditambah 40 cm pangkat 2 sama dengan 75 cm pangkat 2. Lalu 75 cm pangkat 2 ini tambahkan 56 cm pangkat 2 sama dengan
131 cm pangkat 2. Nah, terakhir tinggal kalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 131 cm pangkat 2 sama dengan 262 cm pangkat 2. Jadi 262 cm pangkat 2 ini adalah luas permukaan baloknya. Nah, sekarang kalau luas permukaan kubus dan balok sudah ditemukan, tinggal hitung luas dua sisi dari kubus. Berarti rumusnya itu 2 dikali sisi, atau 2 dikali rusuk dikali rusuk. Sehingga rusuknya di sini itu 5 cm, sehingga jadi 2 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu 10 ini kalikan 5 jadi 50. Nah, karena dalam proses hitung terdapat cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Nah, berarti sudah diketahui semua. Tinggal dijumlahkan luas permukaan balok dan kubus, lalu kurangi luas dua sisi kubus tersebut. Sehingga jadi 150 cm pangkat 2 ditambah 262 cm pangkat 2 sama dengan 412 cm pangkat 2. Lalu 412 cm pangkat 2 ini kita kurangi 50 cm pangkat 2, maka hasilnya adalah 362 cm pangkat 2. Jadi 362 cm pangkat 2 ini adalah luas permukaan bangun ruang gabungan tersebut. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, itu videonya ya. Ini gambaran pelajaran yang kita pelajari hari ini, ya, yaitu menghitung luas permukaan gabungan antara balok dan kubus. Nah, sebelum Bapak terangkan lebih detail, nah dari video itu, coba nih ya, kamu Bapak kasih tes awal ya, kelompok. Ini ada soal ya. Ini yang berkaitan dengan cara menghitung atau luas permukaan bangun kubus dan balok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 Bapak kasih satu soal, tapi dikerjakan di masing-masing bukunya ya, masing-masing bukunya. Kelompok 1, silakan nanti jawabannya di masing-masing bukunya, kemudian didiskusikan ya, didiskusikan jawaban siapa yang sesuai kelompok 1. Kelompok 1 ini yang berupa 1, kelompok 2 ya. Nah, kelompok mana? Kelompok 3, kelompok 2 ya. Nih, silakan dikerjakan soalnya di masing-masing buku. Jadi jangan bekerja sama. Silakan masing-masing buku dengan soal yang sama dengan kelompok kamu. Kemudian nanti diskusikan hasilnya. Terutama fokus di nomor 3. Nomor 1 dan 2 itu sudah kita pelajari tentang luas permukaan kubus dan balok. Ya, nomor 3-nya adalah yang gabungannya. Ya. Waktunya berapa? Waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Jangan kerjakan. Gak usah digambar lagi minta. Gak usah, gambarnya udah ada di soal. Kamu silakan langsung hitung luas permukaannya, ya. Lihat rumus yang sudah kita pelajarin. Rumus yang sudah kita pelajarin menghitung luas kubus mah udah ada. Waktu yang kemarin udah kita pelajarin, ya. Tinggal kamu hitung itu sisi atau rusuknya berapa, ya.
Isi atau hitung berapa? Tinggal kamu rumus. Rumus ada rumusnya yang udah kita pelajarin. Langsung aja kepada jawabannya, jangan digambar lagi. Coba 3 menit ya, masih 3 menit lagi. Kerjakan masing-masing dulu ya, kerjakan masing-masing dulu. Jangan nyantai. Nomor 1 dan 2 mah pasti bisa. Udah? Silakan berdiskusi, ya, diskusikan dengan teman kamu, jawaban sesuai rumus. Maka tadi perhatikan videonya. Kali ini berarti berapa? 8. Berarti 6 kali 8 kali 8. Itu kan rumus kubus. Ya, yang satu 6 kali 8 kali 8. Itu nomor 1. Perkalian tuh ada di meja kemana-mana. Mau ini gitu. Hah? Usah, kamu tulis buku masing-masing. Nanti kamu diskusiin, ya. Jawaban kamu yang mana yang betul, kamu ya. Kalau ada yang salah, kalau ada yang sama, itu saya yang mana yang salah, mana yang betul, ya. Akurin, duluan akurin. Nah ini gue udah tulis, ya. Nanti kalau disuruh presentasi ke depan, ini, oke, ya. Nanti jawabannya ditulis ke depan, masing-masing kelompoknya. Dua menit lagi bisa digambar. Nah yang kemarin masih bisa ya, yang kemarin masih bisa, yang kemarin udah kita pelajarin, yang rumus menghitung luas permukaan kubus dan balok. Itu rumusnya. Nah yang ketiga itu agak susah, yang tadi kamu tonton di video, menghitung luas permukaan gabungan. Jaga dulu, coba dulu ya, coba dulu. Ada yang susah, kalau susah tanyain. Kalau yang susah tanyain. Nanya. Yang mana yang susah? Mana Beb? Hah? Jangan cepet.
Nah, jawaban betul yang mana? Ya, ini jawaban. Salah. Kamu bisa yang betul, yang mana yang betul? Saya di sini. Pertanyaan ini, ya. Ada nomor 3, jawaban betul. Kan ini, seperti ini. Misalnya nih, ya. Jadi yang betul yang mana? Kita cari sini, sehingga sesuai yang rumus yang udah kita pelajari. Nah, ini kesalahan gimana nih? Perhatiin, kesalahan gimana ini salahnya? Gimana salahnya? Perhatiin. Ya. Mana lihat? Nih, ini jawaban ini. Ini udah ditulis ya. Perhatikan lagi. Kita cuma ada 2 nih. Tuh, 2 kali ini sama ini. Harusnya ada 3 nih dalam kurungnya. Ya, ada 3. Nah, yang ketiga yang mana yang dalam kurung? Berapa kali 8? Tuh, ini kan 6 kali 13 ke 13. Ya. Nih, ini nih. Ini tuh, ini ada 3 nih. Gitu. Ini baru 3. Tuh. Nanti kalau posisinya di depan, ya, atau nanti bawa ini ke depan, ditulis, tulis banyak. Hah? Iya semua. Oke, waktunya habis. Ya, waktunya habis. Kamu sudah tidak punya waktu lagi buat berdiskusi. Ya, sekarang waktunya presentasi atau menunjukkan hasil kerja masing-masing, ya. Karena terlalu banyak diwakili oleh ketua kelompoknya aja. Nomor 1, silakan perlihatkan hasil siannya. Ya, setelah kamu jawab, silakan kamu tulis di papan tulis. Saya ketikkan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sini, bapak lempar dulu. Kamu sini. Nomor 1 adalah menghitung luas apa? Kubus ya. Nah, berapa? Maksudnya sisinya berapa? Berapa satu? Nih, 8 ya. Nah, 8 cm. Silakan. Bagaimana jawabannya? Kelompok 1. Yang lain perhatikan jadi ke depan. Ini hasil kelompok 1-nya pator. Ya. Nah, kalaupun salah nggak apa-apa ya. Ini kan baru pertama. Nanti salahnya di mana kita diskusi. Ya. Tapi yang pertama ini sepertinya masih betul. Nah, ini udah mengulang ya. Ini apa maksudnya apa ya? Luas permukaan ya. Ya, luas permukaan. Jadi luas permukaan disingkat LP, luas permukaan. Kata ya. Itu namanya SD, ya. S. Ya. Ya. Kelompok 2 di sini ya. Ini nomor 2. Itu di sini. Yang lain silakan periksa tugasnya masing-masing. Tinggal apa perlu ini.
Ayo lain perhatiin. Kalau uangnya habis masih ada waktu, silakan untuk diperbaiki lagi yang salah-salah. Sekian kawan. Bisa? Mana? Hah? Iya, kalau enggak. Nanti pola-pola kelompoknya ini tulis semua, bukan tulis ya. Apa bagian satu? Iya, tulis semua. Arjuna Krishna ke itu isinya sambil boleh itu kerjaan dia. Nah, nih 25 kali 15 ya betul 15. Nah, dah. Di situ dulu. Ikan ininya ya, ikan jawabannya. Yang nomor 2-nya adalah balok dengan ukuran balok ya, aku gambar dulu ya. Di balok nih. Tingginya berapa balok tuh? Panjangnya ada 10, lebarnya ada 6, tingginya 5 ya. Coba ini. Kemudian ini gabungannya ya. Gabungan balok dan bus. Gambar ya. Balok dulu. Ini dulu. Dan ini jawaban dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini cuma menghitung luas permukaan bus. Luasnya adalah 6 kali 3 isi ya, 6 kali 3 isi sama dengan 6 kali rusuk ya. 6 kali rusuk ya. Rusuknya berapa? 8 cm. 6 kali 8 kali 8. Jumlah segini. 380 cm. Pangkat 2. Jumlahnya 384 cm pangkat 2. Betul nggak nomor 1 nih? Betul ya, nomor 1 betul. Nomor 2 dan 3 jangan tes ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah balok dengan lebar 10, luas panjang 10, lebar 6, tinggi 5. Rumusnya betul ya. Jadi 2 kali PL panjang dan lebar 10 kali 10 betul, 6 betul. Kemudian PT panjang kali tinggi 10 kali 5 betul. Kemudian LT luas kali tinggi 6 kali 5 betul. Jadi 2 kali 60 tambah 50 tambah 30, 2 kali 40, 280. Betul nggak nomor 2? Betul ya. Oke, betul nih 2 nih. Nah, yang 3 nih gabungan nih. Rumusnya yang pertama rumus kubusnya 16 kali 2 kali 13 ya, berarti ini 13 cm ya. Terus 25 kali 15 tambah 25 kali 13 ya, ini 25. Nah, ini 15 ya, 13. Nah, ya.
Nah ini nggak ada yang lebar kali tingginya, nggak ada nih. Mestinya ini ditambah lebar kali tinggi nih. Ya, di sini tambah 13 kali 15. Ini kelompok satu blok. Jadi ke bawahnya juga masih salah karena rumusnya salah ya. Jadi nomor 3 betul kan nih? Salah ya, kelompok ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita betulin ya. Namanya baru kelompok pertama ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kembali. Ya. Kelompok 1, nomor 1 betul, nomor 2 betul, nomor 3 masih kurang betul. Kelompok 2 silakan jawabannya perwakilan aja ketuanya isi di sini bawah ya. Nah untuk kelompok 1 silakan cari itu kekurangannya di mana. Kenapa bisa nomor 3 salah? Pas bunga ya. Tambah ini mesinnya nih ya, tambah ini tambah coba tadi nomor 3 mana, tambah 13 tambah 13 kali 15 ini tadi 50 nih ini. Kelompok 3 masih ada waktu untuk berdiskusi. Silakan kalau salah jawaban yang nomor 3 silakan dibeli. Ya, punya, enggak? Itu. Sudah nih. Sini. Ini. Hah? Nah ini diambil dari mana? Ini diambil dari mana? Ini ambil 6, tahu apa 6? Ya. Yang mana yang berapa jadinya? Ini kan 25 kali 15, 25 kali 13, terus 25 kali berapa lagi tambahnya? Tambah. Kawan? 25 kali sudah ada tuh. 25 kali sudah ada, 25 kali 3 kali ada, yang belum berapa nih? Yang semua yang di sini. Belum. Boleh makan 25. Ini yang ada di sini. Ini kali ini udah ada, ini kali ini udah ada. Yang mana? Yang belum, yang mana? Nah, yang kali ini berapa tuh? 13 kali 15 gitu. 13
Nah, 13 kali 15 itu berapa? Ini tulis 13 kali 15 berapa? Jawab, hitung. Ya. Itu dulu. Dulu sudah ya. Ini jawaban dari kelompok 2. Itu nomor 1 betul ya? Sama dengan nomor 1. Nomor 2 sama dengan nomor 1. Nomor 3, kelompok 1 tadi ini jawabannya belum benar, ya. Nah, kelompok 2 beda sama jawaban kelompok 1. Nih ya. Ini jawabannya dia 1450 cm pangkat 2. Nah, menurut kamu yang udah ngisi, yang udah dibetulin, ini jawaban kelompok 2 betul enggak yang nomor 3? Masih enggak? Masih belum betul ya, kelompok 3. Kelompok 2 masih belum betul nih. Jadi bagaimana yang betulnya? Kita lihat jawaban kelompok 3 betul enggak? Ya. Kelompok 3, jadi kamu lulus isi nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 ini jangan sudah menguasai ya. Sekarang isi yang nomor 3 aja. Silakan tampilkan jawabannya. Siapa ketuanya? Silakan maju ke depan kelompok 3. Ya. Coba boleh dulu. Jawaban nomor 1 banyak. Betul nggak? Ya betul. Sekarang jawaban nomor 3 aja langsung. Nomor 3 jawabannya bagaimana menurut kelompok 3? Ada sedikit berkembang. Ya, ada sedikit. Ini yang sini ya. Berarti kenapa kamu berbeda? Nah, kelompok 1 sama kelompok 2 aja beda. Kenapa? Kata kelompok 3, kelompok 2 salah. Bukan betul. Gimana kesalahannya? Ini sebetulnya udah benar. Udah benar nih hasilnya nih. Ya. Cuma ada rumus yang kurang. Seperti tadi kamu tonton di video, itu rumusnya ada yang kurang. Ada yang kurang ya. Perhatikan ya gambarannya ya. Perhatikan gambaran ini. Perhatikan. Udah. Baca nih ya. Nah, lihat sini ya. Ini rumusnya. Nah, pertama dia cari permukaan kubus. Ya, udah betul ya. Permukaan kubus. Ya. Kemudian yang kedua, luas permukaan balok. Nah, jawabannya udah betul. Ya. Nah, kemudian setelah dicari, ya, jumlahnya dikurangi dengan 2 kali kilometer di atas. Ini yang mana nih? 2 kali kilometer di mana nih? Yang ini ya? Yang ditutup. Ya, yang ditutup. Ya, yang ditutup itu jadi dikurangin. Nah itu ya, sehingga jawaban yang betul adalah yang ini. Nah ya, kelompok 1 dan 2 nggak ada yang dikurangin bagian yang ditutup. Jadi ini Arif pakai bagian yang ditutup. Jangan lagi ya, ya Pak. Nah ini yang betul yang ini nih. Ya, jumlahnya dikurangi dengan jumlah yang ketutupan yang ini nih. Yang ini nih udah dihitung nih, yang tutupan nih. Ya, udah dihitung yang ini nih. Jadi kalau gambar lagi, ya ini nih. Ini ada bagian yang ketutupan yang ini nih. Yang ini nggak dihitung, ya. Jadi kita perhatikan lagi ke sini. Lihat video lagi sini nih, ya. Lihat video.
Ini di dalam video mah ditandai dengan warna apa? Dengan warna Sehingga jadi lebar dan tingginya. Nah, ini didapat dari 35 cm 75 cm. Kita hitung aja hingga kita jumlahkan meter pangkat 2. Makasih. Nah ini dengan warna ungu, ya. Nih, ini kamu nggak paham nih. Jadi bukan cuma menggabungkan dua luas, ya, bukan cuma menggabungkan dua luas kubus dan balok. Tapi ini warna ungu nih, warna ungu ini itu dikurangin warna ungu. Sebab warna ungu ketutupan, ya. Ini bapak punya jari-jari kubusnya. Nah, jari-jari kubusnya. Jadi luas permukaan itu kita hitung semua luas ini. Ya, ini kan kalau ditutup jadi kubus nih. Kalau ditutup, tuh ya, kubus tuh. Nih, tuh. Permukaannya itu yang bagian luar. Dalamnya namanya isi. Kita belum belajar ngitung isi, tapi ngitung luas permukaan luarnya. Ya, kalau dibedah jadi begini, tuh, begini ya, seperti salib. Nah ini kita hitung luasnya semua, ya, dengan rumus yang tadi udah kita pelajari yang kemarin ya. Kalau untuk kubus rumusnya mana? 6 kali sisi, ya. Nah sedangkan balok karena dia sisinya beda-beda, maka kita pakai istilahkan panjang kali lebar kali tinggi, ya. PL, PT sama LT. Nih, tadi ngitung panjang, ngitung buat permukaan balok dan kubus itu benar. Begitu digabungin ada salah. Kenapa? Karena cuma digabungin ditambah doang, enggak dikurangin dengan bagian yang tertutup. Nah, soal kita bukan seperti soal yang ada di video. Soal kita adalah yang ada di sini nih. Ini yang dikurangin. Berapa ini luasnya, panjangnya? 13 seperti yang dicontoh. Jadi luas dia adalah ya 2 kali 13 kali 13. Ini kan yang ketutupan yang ada 2. Ya. Ngerti enggak? Nah, jadi luas yang ketutupan itu 13 kali 13 kali 2. Kenapa kali 2? Karena ada 2 yang ketutupan. Kan dia gencet antara kubus dan balok. Ya. Pusing enggak? Pusing, ya, makanya kudu express dulu. Ayo kita express dulu. Ya. Express dulu. Apa expressnya? Kita tepuk tangan. Kalau Bapak bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Kalau Bapak bilang selamat sore, tepuk 3 kali. Kalau Bapak bilang selamat malam, tepuk 0 alias tidak tepuk. Paham? Mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat malam. Konsentrasi. Kalau Bapak bilang kubus, tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang balok, tepuk 2 kali. Kalau Bapak bilang tabung, tepuk 3 kali. Kalau Bapak bilang bola, jangan tepuk. Ingat? Kubus, balok, tabung, bola, tabung, balok, kubus, bola. Kita kurang konsentrasi. Kubus, balok, bola,
Ya, pintar semua. Duduk lagi. Ya, jadi ada yang perlu ditanyain ya untuk menghitung dua permukaan gabungan. Ya, ternyata kelemahannya adalah kita tidak menghitung bagian yang tertutupi. Ya, jadi ini dihitung dua kali permukaan nih. Ya, jadi permukaan kubusnya ini yang nempel sama balok nggak dihitung. Ini kubus permukaannya ada berapa Pak? Ada 6. Kan rumusnya 6 deh ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, 6 permukaan ini dihitung semua kalau enggak ketutupan. Rumusnya jadi 6 kali S. Tapi kalau ketutupan begini enggak dihitung. Sebab enggak kelihatan. Ya. Tuh ya. Kenapa jadi 2 kali 13? Karena ini ada 2 bagian. Yang satu bagian dari kubus, yang satu bagian dari balok. Ketutupan. Baloknya jaring-jaringnya bapak nggak punya, ya. Kalau ada jaring-jaring balok, pokoknya setiap dia numpuk di balok atau dimanapun, pasti ada satu bagian yang ketutupan. Nih, satu permukaan yang ketutupan itu nggak dihitung, ya. Nah, ini kamu selalu dihitung, seolah-olah terpisah, ya. Kalau dihitung mah terpisah. Kalau dia nyampur berarti nggak dihitung 2 permukaannya, ya. Oh, enggak? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Ini baru menggabungkan ya, nanti baru belum rumus. Ini baru gabungkan dua permukaan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti lo anggap udah paham semua. Ya, kalau paham semua kita latihan. Nih, latihan ya. Ini bapak punya latihan nih, punya soal latihan ya. Sebelum nanti kita istirahat. Cari dulu masing-masing. Masing-masing kasih nama di atas. Ya. Soalnya sama, cuma dengan panjang sisi yang berbeda. Ya. Jadi kita mengulang. Soalnya hampir sama. Ya, silakan nama masing-masing ya. Ya, 1 nomor 1 nomor 2 selalu hafal. 3 dan 4 itu agak. Nah, ingatin, ada bagian yang dikurangi yaitu yang ketutupan. Bagian yang dikurangi yang ketutupan. Kalau ada yang salah boleh tanya. Ingat, dikurangi bagian yang tertutup. Dan di dalam soal itu ada bagian yang tertutup, bagian tertutup yang mana? Ya, di bagian yang tertutup di sini nih. Halo, nah ini. Nah, di bagian soal itu yang tertutup yang mana? Berapa luasnya? Kalikan 2 kali rusuk kali rusuk. Langsung jawabannya deh ya, langsung jawabannya di kertas itu. Dia tinggal tulis rumus, jawab. Ini nggak perlu lama. Ya udah, kalau udah silakan KM kumpulkan kerjaannya, bawa ke rumah, ya. Nanti bawa periksa. Kumpulin, ayo kumpulin. Udah kumpulin aja. Kumpulkan, ya. Nah, udah kumpulin. Ayo.
Itu anak-anak sudah hampir semuanya ya ngerti ya. Tapi ada beberapa yang masih jawabannya kurang tepat, nanti akan mengikuti remedial kembali ya. Artinya yang belum bisa banget nanti diulang lagi kamu doang. Ada sekitar 3 orang ya. 3 orang ini nanti akan mengikuti remedial pematangan paham bagaimana cara mengisi gabungan daripada kubus dan balok ya lakukannya kan. Apakah pelajaran hari ini bikin pusing atau menyenangkan? Menyenangkan ya. Matematika jangan selalu dianggap bikin pusing. Matematika itu pelajaran asik sebetulnya, asal kitanya suka, asal kitanya cinta ya. Pelajaran ada yang pelajaran ngebaca terus ya, baca dongeng, baca cerita ya, kadang-kadang harus ditulis ya. Itu pelajaran-pelajaran yang pakai apa? Otak kanan. Tapi matematika pelajarannya cuma dengan angka-angka. Tapi yang dipakai adalah otak kiri, otak berhitung ya. Dan matematika disebut juga ilmu pasti karena jawabannya pasti di angka ya. Nggak ada mungkin ya. Nggak ada yang jawabannya pakai mungkin 150 cm, nggak ada, harus pasti. Makanya matematika disebut ilmu pasti ya. Dengan anak pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Sudah mau paham ya cara menggabungkan ruas permukaan balok dan kubus ya. Kalau belum paham nanti pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Oke, sekarang ambil bukunya. Waktu istirahat tiba, silakan istirahat. Bapak Ede, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melaksanakan observasi kelas. Saya sebagai pemimpin telah melaksanakan beserta Pak Abu sebagai guru kelas 6 di SDN Tanah Baru 3 ini yang telah saya observasi. Dan setelah observasi, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan observasi pembelajaran kelas? Ya, perasaan saya senang dan lega, alhamdulillah bisa melakukan pembelajaran dengan efektif sesuai dengan modul belajar yang telah saya susun, dan alhamdulillah anak-anak juga mengikuti pelajaran dengan antusias. Ya. Jadi setelah melaksanakan, bagaimana Bapak tahu bahwa anak-anak merasa senang dan lega rasanya Bapak telah melaksanakan observasi. Bagaimana pembelajaran di kelas tadi? Ya, pembelajaran mengalir dengan ya anak-anak antusias ya, karena kita juga menggunakan teknologi memakai Blackboard. Alhamdulillah anak-anak lebih semangat dan antusias, dan dalam mengerjakan tugas anak-anak merasa lebih mudah untuk dipahami materi-materi yang saya berikan. Tadi Bapak telah melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak sangat antusias dan sangat semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Jadi di sini ada beberapa catatan saya. Pelaksanaan di dalam kelas yang Bapak laksanakan itu ya, apa hambatan dan kendala pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Ya. Hambatannya ya sejauh yang saya saksikan dan saya perhatikan, anak-anak itu terutama saya untuk mengkondisikan kelas dan juga tidak berjalan dengan lancar. Mungkin di dalam diskusi kelompok ada beberapa anak yang terdiri dari kelompok itu yang kelompoknya selesai duluan dalam mengerjakan tugas, kemudian dia merasa tugasnya sudah selesai, akhirnya ada yang ngobrol atau bercanda. Sementara kelompok lain ada yang masih mengerjakan dan masih berpikir, masih berdiskusi. Sementara kelompok yang sudah selesai itu malah ngobrol dan bercanda gitu. Itu yang mungkin hambatan anak-anak kurang fokus gitu. Ya, berarti pengamatan saya sesuai dengan penilaian Bapak ketika berdiskusi, anak ada yang lebih menonjol atau lebih dulu dan ada yang tidak mengikuti pembelajaran. Jadi ada yang
masih kurang efektif juga ya Pak ya dalam pelaksanaan diskusi tersebut. Jadi apakah Pak Abu sudah merasa puas atau berhasil dalam pembelajaran matematika yang telah Bapak laksanakan tadi? Berdasarkan pembelajaran sudah mengalir ya. Kalau untuk puas mungkin belum puas, masih banyak anak-anak yang memang perlu bimbingan dalam mempelajari atau dalam materi matematika terutama ya. Karena memang pelajaran matematika ini kan ini pasti ya. Banyak anak-anak yang memang kurang memahami rumus, kurang memahami pemahaman konsep, akhirnya anak-anak jadi salah mengerjakan soal gitu. Kalau menurut puas sih belum puas, sedikit lagi lah. Jadi masih belum puas Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran ini ya. Iya. Mungkin akan ada kelanjutannya ya nanti ya. Ya, jadi hal positif apa yang Bapak lakukan selama pembelajaran di dalam kelas? Iya. Karena kemarin materi kita adalah gabungan bangun ruang antara kubus dan balok. Jadi materi selanjutnya yang nanti akan saya kerjakan mungkin atau saya lakukan adalah membuat bahan ajar yang lebih menarik ya. Selain dari penggunaan teknologi proyektor, saya akan membuat bahan ajar yang lebih menarik sehingga anak-anak lebih paham, terutama untuk mengidentifikasi luas permukaan bangun ruang gitu. Karena kemarin saya rasa kurang ada bahan yang saya sajikan untuk anak-anak praktik gitu. Di sini Bapak telah melaksanakan bangun ruang dan pelaksanaannya sudah Bapak lakukan. Kemudian tingkat kesulitan apa yang telah Bapak rasakan di dalam kelas dan pembelajaran selanjutnya akan Bapak lakukan dengan bagaimana? Ya. Kesulitan yang saya perhatikan anak-anak itu di pemahaman konsep atau pemahaman identifikasi bangun ruang, khususnya ketika mencari rumus untuk mendapatkan luas permukaan gabungan. Walaupun dia telah menguasai rumus-rumus untuk permukaan kubus atau balok, tapi ketika kubus dan balok digabungkan menjadi satu, itu ada beberapa catatan yang anak-anak belum paham. Jadi pemahaman ini yang perlu dilanjutkan lagi untuk depannya. Jadi setelah Bapak melaksanakan pembelajaran itu, apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah pembelajaran matematika ini? Ya, tindak lanjutnya khususnya untuk beberapa siswa yang memang masih belum terlalu paham untuk konsep identifikasi ruang bangun ruang. Nah, insya Allah selanjutnya nanti akan saya buatkan bahan praktek yang lebih lengkap Bu, terutama untuk jaring-jaring bangun ruang. Sehingga anak-anak paham ketika bangun ruang itu digabungkan atau ditumpuk, maka ada bagian-bagian yang permukaannya tidak terlihat sehingga tidak bisa diukur. Nanti itu aja yang saya akan sampaikan ke anak-anak. Ya, demikianlah pemaparan pertanyaan saya setelah pasca observasi kelas. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesediaan Bapak telah diobservasi oleh saya sebagai CGP, yaitu saya melakukan praktek baik kepada Bapak, kemudian Bapak implementasikan di dalam kelasnya. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.